Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta dan terima kasih atas partisipasinya ke dalam seminar online kami dengan tema Agrodana Trader Incubator Basic Technical Analysis. Saat ini saya lihat sudah mencapai hampir 80% peserta yang sudah masuk ke dalam seminar Zoom kita dan kita akan mulai saat lagi. Sebelumnya saya ingin mengingatkan lagi mengenai tata tertib selama seminar online ini berlangsung. Yang pertama, selama acara, kondisi fitur peserta dalam keadaan mute, chat off, dan share screen off. Lalu yang kedua, bila ada pertanyaan, silahkan gunakan fitur raise hand yang terdapat di dalam fitur partisipan di bagian kanan bawah. Untuk yang ketiga, foto bersama akan dilakukan di awal acara sebelum materi disampaikan. Mohon untuk setiap peserta membuka masing-masing kamera. Lalu untuk yang terakhir, materi presentasi dan form evaluasi akan dikirimkan ke email masing-masing peserta setelah acara seminar ini selesai. Dan kami harap untuk para peserta dapat mengisi feedback form yang akan dilampirkan di akhir sesi acara ini. Sebelum acara seminar online ini kita lanjutkan, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baiklah, berdoa selesai. Sebelum kita mulai sesi ini, mari kita saksikan bersama-sama video company profile dari PT Agrodana Futures. Baik, untuk mengetahui lebih dalam mengenai PT Agrodana Futures, mari kita persilahkan kepada Bapak Tomizu selaku Direktur PT Agrodana Futures untuk menyampaikan beberapa kata sambutan. Ya, terima kasih Bu Christine. Ya, saya perkenalkan sekali lagi, nama saya Tommy, selaku Direktur Agrodana Futures. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas waktu dan kesempatan ini, di mana Bapak Ibu sekalian bisa hadir di acara seminar online kami. Jadi seperti yang Bapak Ibu lihat barusan di video kami, jadi Agrodana sendiri sudah berdiri sejak tahun 2000, jadi tahun ini kami memasuki 20 tahun. Jadi usia 20 tahun ini tentu saja memberi kami beban semakin berat, terutama dalam hal memberikan edukasi agar literasi keuangan masyarakat di Indonesia ini bisa semakin meningkat. Sesuai dengan program pemerintah, literasi keuangan meningkat, diharapkan inklusi keuangan pun juga meningkat. Dan oleh sebab itu kami juga rutin mengadakan koordinasi dengan seluruh tim kami di seluruh Indonesia,
kami biasanya setiap tahun kumpulkan bersama untuk menyamakan visi misi sekali lagi agar program kerja dari kantor pusat bisa benar-benar nyampai ke seluruh cabang Agrodana. Di samping itu, kami juga aktif memberikan edukasi di kalangan mahasiswa. Jadi ada beberapa universitas di Indonesia yang saat ini bekerja sama dengan Agrodana, di mana kami disediakan satu tempat seperti pojok bursa. Nah, namanya adalah kayak pusat pelatihan demikian, dan itu ada di beberapa universitas di beberapa kota. Dan program-program semacam ini tentu saja kami harapkan bisa bermanfaat bagi generasi muda, dan tidak lupa kami juga mengadakan demo competition, jadi online trading competition untuk mahasiswa ini, supaya mereka semua bisa merasakan bagaimana sih sebenarnya trading itu. Nah, itu program kerja kami di kalangan para mahasiswa. Di samping itu kami juga rutin untuk program Corporate Social Responsibility. Biasanya kami melakukan donor darah, tetapi karena kondisi pandemi tidak memungkinkan kami mengumpulkan orang dalam jumlah besar, kami bagi-bagi kebutuhan pokok untuk masyarakat sekitar untuk kali ini. Di samping itu, kami juga tidak lupa untuk para nasabah tercinta kami juga memberikan berbagai jenis insentif. Jadi ada program Agrodana Sure Prize, di mana nasabah bisa pasti mendapatkan hadiah, sifatnya bukan untung-untungan, pokoknya memenuhi persyaratannya, bisa pilih hadiahnya. Dan ini berlaku untuk account baik account forex, indeks, ataupun CFD, baik yang mini ataupun reguler. Jadi Bapak Ibu yang memiliki account di Agrodana, jangan lupa coba lihat program Agrodana Sure Prize. Di samping ini, kami juga memiliki program Loyalty Award, di mana Bapak Ibu bisa berkesempatan mendapatkan voucher belanja ataupun logam mulia, dan semuanya ini juga sifatnya hadiah langsung, bukan diundi, dan kita lihat berdasarkan seberapa rutin transaksi yang dilakukan. Jadi, Anda rutin bertransaksi di Agrodana, pasti bisa dapat hadiah. Ya. Tak lupa kami juga memberikan berbagai macam gimmick. Contohnya ini ada kartu Mandiri Imani yang limited edition versi Agrodana dengan desain-desain yang menunjukkan identitas kita sebagai traders. Kalau misalkan Bapak Ibu sekalian suka untuk trading emas, bisa pilih desainnya yang logam mulia batangan. Kalau misalkan suka yang tradingnya mungkin forex, bisa pilih yang lambang-lambang mata uang dan sebagainya. Ini salah satu contoh gimmick, di mana ada gimmick-gimmick yang lain di Agrodana. Dan kami juga untuk membantu penyebaran informasi, kami telah menyiapkan satu aplikasi yang Bapak Ibu bisa download, baik dari Google App, Play Store, ataupun dari iOS, App Store, di mana kalau Bapak Ibu download aplikasi ini, banyak sekali manfaat yang bisa Bapak Ibu peroleh. Antara lain, seluruh riset harian yang kami bikin, itu kami tayangkan semua di aplikasi ini. Di samping itu, kalau misalkan ada data ekonomi penting yang dirilis oleh suatu negara, Bapak Ibu juga bisa mendapatkan notifikasi karena sudah mendownload aplikasi ini. Di samping itu, Bapak Ibu misalkan mau lihat link YouTube kami, semuanya bisa diakses dari aplikasi ini. Jadi ini sangat bermanfaat, dan termasuk juga melalui aplikasi ini Bapak Ibu bisa melihat buletin yang kami terbitkan setiap 3 bulan, yaitu buletin Agrodana News. Agrodana News ini tanpa sadar sudah terbit selama beberapa tahun terakhir, dan salah satu artikel yang paling sering dicari oleh para pembaca adalah Top Trade Pick. Dalam artikel ini, dari sekian banyak peluang trading yang ada di pasar, kami coba pilih 1 atau 2 yang kelihatannya probabilitas profitnya tinggi. Jadi artikel ini yang seringkali dicari, dan sebagai contoh untuk edisi quarter 3, jadi untuk edisi Juli sampai September, kami sempat memberikan rekomendasi untuk buy Dow Jones. Nah, pada waktu itu Dow Jones di harga 25.000, dan seperti yang Bapak Ibu lihat saat ini, Dow Jones sudah 27.000. Ya, jadi kalau misalkan Agrodana News Bulletin, kita mengeluarkan artikel Top Trade Pick, di samping artikel-artikel yang lain, termasuk jika Bapak Ibu memiliki bisnis yang mungkin kita ingin kolaborasi,
Bapak Ibu bisa menghubungi kami sehingga mungkin usaha Bapak Ibu bisa kami tayangkan di buletin ini. Demikian pula buletin ini bisa diperoleh di outlet dari usaha Bapak Ibu sekalian. Jadi ini informasi yang sangat berguna bagi semua kalangan, terutama para pembaca yang suka trading. Tentu saja informasi-informasi yang ada di buletin ini sangat bermanfaat. Di samping itu kami juga tidak lupa masuk ke dunia sosial media, Instagram, Facebook, ataupun YouTube. Bapak Ibu bisa lihat banyak sekali postingan-postingan YouTube kami, terutama terkait rekomendasi trading harian. Nah, itu juga langsung nanti dari pembicara kita hari ini, Bapak Ibu bisa akses dari YouTube ataupun dari Instagram dan Facebook. Jadi kami berharap dengan semua kegiatan ini bisa menjangkau masyarakat semakin banyak dengan tujuan literasi keuangan di Indonesia bisa semakin ditingkatkan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Christine. Baik, terima kasih kepada Bapak Tommy. Beliau adalah Bapak Irfan Supiandi. Bapak Irfan adalah seorang market expert dari PT Agrodana Futures yang sudah mempelajari pergerakan market kurang lebih dari 10 tahun. Baik, saat ini kita akan mengadakan sesi foto bersama. Mohon untuk semua peserta untuk membuka kameranya masing-masing. 1, 2, 3. Lalu 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dan yang terakhir, 1, 2, 3. Baik, terima kasih atas waktunya. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan mendengarkan materi presentasi dari Bapak Irfan Supiandi. Kepada Bapak Irfan, saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih Bu Christine. Halo, selamat siang Bapak, Ibu, dan juga kawan-kawan semua. Mudah-mudahan Anda semua dalam kondisi sehat, dan kali ini seperti biasa dalam 3 rangkaian webinar yang bertitel Trader Inkubator. Ya, kita akan mencoba untuk mengupas selanjutnya dari apa yang sempat kita uraikan kemarin. Kita sempat perkenalan dengan trading emas, dan kali ini ada baiknya juga kita coba untuk mendefinisikan dari technical analisisnya. Tapi sebelum ini, saya ingin coba tanya terlebih dulu ya untuk Anda semua. Anda silakan. Ya, oke. Ini adalah pertanyaan untuk Anda semua. Saya kasih waktu untuk 1 menit saja. Kita mana yang lebih sering Anda gunakan dalam trading ya? Saya ingin tahu terlebih dulu. Ya. Oke, silakan Anda klik. Dan hasilnya, oke, ini adalah hasil dari jawaban Bapak Ibu semua. Jadi yang berdasarkan trendline ada sekitar 42%, indikator ada 41%, dan tunggu bocoran ada 17%. Ya. Saya bisa simpulkan di sini berarti agak berimbang ya untuk yang berdasarkan trendline, ada juga yang berdasarkan indikator, ada juga tunggu bocoran. Oke. Kategori yang tunggu bocoran, saya rasa saya bisa simpulkan kalau ini Bapak Ibu atau mungkin kawan-kawan lebih kepada simple trading adalah nunggu bocoran, gitu ya. Mungkin itu prinsip yang tidak disalahkan juga, tapi harap berhati-hati. Ada yang trendline, ada yang indikator, ini cukup berimbang, oke. Nah, kali ini yang saya ingin kita sampaikan adalah basic technical analysis, ya. Apa sih yang akan kita bahas di sini? Di sini adalah menciptakan peluang dengan trendline sederhana. Nah, yang jadi permasalahan di sini adalah sewaktu kita bicara tentang trendline, banyak orang yang bicara tentang ini terlalu rumit, ya. Bahkan banyak yang kecenderungannya tidak memiliki waktu untuk mempelajari, ya, sehingga akhirnya muncullah dengan cara entah tunggu bocoran saja, tahu beres, atau mungkin dengan indikator. Indikator pun sebetulnya sudah banyak rangkaiannya. Tapi kali ini saya akan menjabarkan tentang trendline sederhana, karena ini sebetulnya basic sekali dan banyak sekali digunakan oleh para trader seluruh dunia. Bahkan investor-investor besar pun selalu menggunakan trendline sederhana ini. Ya, prinsipnya di sini saya akan mengajarkan atau men-share tentang basic prinsipnya supaya Anda tidak terlambat dengan cara-cara yang akan kita uraikan.
Oke, pertama technical analysis. Technical analysis adalah disiplin trading yang digunakan untuk mengevaluasi investasi atau identifikasi peluang trading. Dengan cara apa? Dengan cara menganalisa tren statistik. Nah, ini sebetulnya udah urusan orang statistik, bukan urusan kita lagi. Tapi mereka sudah membantu sedemikian rupa, lalu ditampilkan dalam bentuk charting. Ya, pertama kali diperkenalkan oleh Charles Dow dengan nama teori Dow. Mungkin nanti bisa Anda baca sendiri dengan slide-nya. Dan saya ingin menyoroti dengan technical modern. Technical modern ini maksudnya apa? Technical modern ini adalah yang apa yang Anda tadi lakukan di pilihan indikator. Jadi kalau Anda memilih indikator dalam technical analysisnya, berarti Anda masuk ke dalam technical modern. Karena di dalam chart MT4 ataupun MT5, Anda akan mendapatkan ratusan pola ataupun sinyal yang sebetulnya ini adalah hasil pengembangan ratusan tahun. Ya, dan kemudian dikembangkan kembali, bahkan bisa menciptakan EA atau Expert Advisor atau yang dikenal dengan robot trading. Ya. Oke, kemudian, nah, tujuan analisa teknikal itu apa sih? Ya, tujuan teknikal analisa itu pertama adalah meneliti cara penawaran atau supply dan permintaan atau demand. Kita kenal dengan supply demand yang mempengaruhi perubahan harga, volume ataupun volatilitas tersirat. Nah, di sini saya ingin kembali tegaskan bahwa kalau misalkan kita melakukan trading, banyak orang beranggapan bahwa ini adalah judi, ini adalah gambling. Ya, nah sebetulnya yang membedakan antara judi atau tidak, judi atau analisa itu adalah di sini. Kita meneliti cara penawaran atau supply ataupun demand. Ya, kalau kita bicara tentang judi, jangankan untuk melakukan transaksi. Contoh, misalkan melihat grafik, kita akan melihat bahwa ini mungkin saja akan melakukan atau terjadi kenaikan atau terjadi penurunan. Ya, tanpa menganalisa, Anda bisa melakukan tebakan. Disitulah kita berjudi. Tapi kalau misalkan Anda mengindikasikan dari semua data yang ada, maka itu kita lakukan namanya analisa. Ya, jadi itu yang membedakan dan jangan sampai ketukar-tukar. Kemudian yang kedua, analisa teknikal ini sering digunakan untuk menghasilkan sinyal, baik itu trading jangka pendek ataupun jangka panjang, ya, dari berbagai alat charting, ya, yang dikenal sekarang softwarenya yang terkenal adalah MT4 atau mungkin kalau kita sudah punya GoFX itu ada MT5, ya. Bapak Ibu mungkin sudah terbiasa dengan MT4, tidak terbiasa dengan MT5, tapi sebenarnya secara penggunaan itu sangat-sangat sama, ya. Tujuan ketiga, membantu meningkatkan evaluasi kekuatan ataupun kelemahan aset relatif terhadap pasar yang lebih luas. Saya definisikan aset di sini adalah kita asumsikan sebagai produk, ya, baik itu ada saham, ada mungkin ada kontrak futures, ada kemungkinan komoditi dan lain-lain. Ya. Nah, yang keempat tentunya dapat digunakan untuk aset apapun berdasarkan data histori perdagangan ataupun trading. Ya, saham, futures, komoditi, fixed income, mata uang atau currency dan juga aset-aset lainnya. Oke, kemudian prinsipnya dalam analisa teknikal yang paling penting adalah kita memahami bahwa ini adalah kombinasi antara tren dan juga pola grafik yang nantinya kita bisa membuat evaluasi ataupun identifikasi kira-kira peluang dia jauh lebih baik yang mana. Apakah dia akan cenderung naik atau dia cenderung turun. Ya. Ini yang paling penting dalam analisa teknikal. Tentunya orang akan memutuskan entry point-nya di mana ataupun melakukan buy atau sell itu harus berdasarkan prinsip ini. Yang kedua adalah pergerakan masa lampau menjadi indikator pergerakan masa datang. Kita berbicara tentang futures trading, artinya kita memprediksikan pergerakan di masa mendatang. Nah, kadang-kala kesalahan yang paling mendasar adalah waktu kita membuka MetaTrader, itu selalu membuka gambar grafiknya diperbesar, ya. Mungkin banyak Bapak Ibu di sini yang menggunakan hal tersebut, itu tidak salah. Tapi alangkah baiknya kalau Anda perkecil grafiknya supaya apa? Supaya Anda bisa melihat karakter di masa lampaunya seperti apa. Apakah dia pernah mengalami kenaikan atau terjun bebas atau seperti apa? Atau yang lebih keren lagi, angka. Ya, kalau Anda berpatokan pada angka seperti yang sekarang terjadi, emas sudah mencapai 2000. Wah, ini udah ketinggian. Tahu dari mana sudah ketinggian? Kalau Anda tidak menggeser grafik ke masa lampau untuk menarik historikalnya. Ya. Nah, kemudian prinsip yang ketiga, kita bicara tentang analisa teknikal ini
bisa berlawanan dengan kondisi fundamental. Nah, banyak orang yang beranggapan emas sudah terlampau naik, sudah terlampau mahal. Ya, secara teknikal, yes, I agree. Ya, kita semua sepaham bahwa secara angka pun arealnya sudah terlampau tinggi. Bahkan ini multi tahunan. 49 tahun yang lalu belum pernah muncul angka 2050. Sekarang di tahun 2020 hanya selisih dari tahunnya saja itu kita sudah mendapatkan. Dan mungkin saja kalau misalkan Anda yang percaya tadi tunggu bocoran, bisa saja wangsitnya bilang ini nanti akan ada penurunan sampai 2020. Kenapa? Karena tahunnya tahun 2020. Ya, mungkin bisa seperti itu bagi yang Anda percaya kepada mistis-mistis ya. Oke, yang keempat prinsipnya adalah analisa teknikal berusaha untuk memahami sentimen pasar di balik tren harga dengan cara mencari pola dan juga tren. Nah, mungkin Bapak Ibu sering mendengar tentang ada pola double bottom, atau pola double top, atau mungkin ada pola head and shoulder dan lain-lain. Ya, meskipun Bapak Ibu tidak mengerti, tapi kurang lebih itu selalu mengyang-nyang di telinga Bapak Ibu. Ya, yang akhirnya terpaksa mencari tahu. Oke, itu adalah prinsip analisa teknikalnya yang paling sederhana. Tapi yang tidak boleh dilupakan adalah ada 3 asumsi umum yang sering dikumandangkan oleh para trader. Dan Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu merasa saya masih baru di dunia trading, saya masih baru dalam berinvestasi, tapi tidak mengerti. Nah, jangan kaget kalau mendengarkan tentang kalimat market discount everything. Market mendiskon segalanya. Loh, kok bisa? Ya tentu, kalau Bapak Ibu misalkan datang ke mall, ya walaupun sekarang masih belum terlalu ramai mallnya karena COVID, tapi Bapak Ibu kalau mendengar kalimat diskon, pasti Bapak Ibu akan cenderung mendatangi mall tersebut untuk mencari diskonan. Kurang lebih di market pun sama. Dalam dunia trading dikenal dengan market discount everything. Tapi kurang lebih yang dikenal di sini adalah dengan isu, rumor atau gosip. Ya, contoh sederhana gini, kalau misalnya saya tidak bilang Bapak Ibu harus mengerti tentang berita ekonomi ya, atau menjadi seorang ahli ekonomi. Contoh kasus begini, kalau misalkan Bapak Ibu mendengar ada bom yang akan dilakukan penyerangan lah ya, diserang ke misalkan katakanlah Amerika, karena Amerika ini musuh dunia lah katakanlah seperti itu ya. Begitu ada rumor seperti itu, apa yang terjadi? Ya, reaksi kebanyakan pelaku pasar adalah mengestimasi bahwa ini akan terjadi tekanan terhadap dolar. Ya, otomatis mereka akan menghindari memegang dolar. Ya. Tapi begitu kenyataannya di lapangan, oh nggak jadi apa-apa nih, itu cuma rumor atau ancaman. Akhirnya dolarnya kembali menguat. Nah, itu adalah respon market yang sebetulnya sudah terjadi atau sudah diantisipasi terlebih dahulu sampai nantinya ada pengumuman. Itulah sebabnya kita memiliki forex factory ataupun forex calendar untuk melihat apa sih yang akan terjadi di hari ini atau mungkin di kemudian hari. Kemudian yang kedua, asumsi umumnya adalah price moves in trend. Harga bergerak dalam tren. Dan ini saya yakin ini menjadi musuh bagi para semua trader. Ya. Karena kalau kita bicara tentang harga sudah terlalu tinggi, harga sudah terlampau rendah, orang selalu berpikiran, ini berarti saya harus lawan. Begitu saya lawan arahnya, ternyata trennya memang bergeraknya masih naik atau masih turun. Ya. Nah ini yang harus dipahami, price move in trend, karena memang harga itu selalu bergerak dalam tren. Makanya ada konotasi atau quotes yang bilang, follow the trend, atau the trend is your friend. Itu adalah patokan-patokan yang harus Anda pahami. Nah yang ketiga, ini yang paling saya suka, history repeat itself. Sejarah cenderung terulang, artinya apapun yang pernah terjadi di masa lampau, itu akan terjadi atau tergambarkan lagi di masa mendatang. Itulah sebabnya tadi, di poin yang tadi, kita sempat merefleksikan bahwa apa yang terjadi di masa lampau atau tren harga di masa lampau, itu akan terrefleksikan untuk harga di masa mendatang. Itulah kenapa kita menganalisa pergerakan di masa mendatang berdasarkan grafik di sisi kirinya atau di sisi historicalnya. Ya. Jadi kalau Anda lihat grafik yang sering saya share, warna-warni itu bukan karena saya senang dengan warna-warninya Bapak Ibu, tapi lebih kepada saya mencoba untuk menunjukkan kepada Bapak Ibu di sebelum-sebelum itu, baik itu mungkin time frame H4 atau mungkin daily ataupun weekly, itu pernah terjadi area yang sama. Ya, dan bisa saja itu akan berulang atau mungkin malah nantinya dia akan cenderung mondar-mandir di area tersebut. Oke. Analisa teknikal sendiri ada beberapa jenis. Di sini saya ada soroti ada 6. Price trend atau tren harga.
kemudian ada chart patterns atau pola grafik, dan ini yang akan kita bahas atau kupas di webinar selanjutnya. Bodoh Bapak Ibu jangan lewatkan, karena itu yang paling mengasihkan dari yang namanya technical analysis sebetulnya. Poin yang ketiga adalah volume dan momentum indikator atau indikator berdasarkan momentum dan volume. Ada juga berdasarkan osilator ataupun moving average. Nah ini 3, 4, 5, Bapak Ibu sebetulnya bisa lihat di MetaTrader Bapak Ibu. Kalau misalkan Bapak Ibu mencoba untuk menambahkan indikator, di situ ada indikator berdasarkan poin-poin tadi. Ya, tapi kita tidak akan membahas itu dulu. Kita loncat ke nomor 6, support dan resisten. Dan di antara semua ini, yang akan kita bahas yang paling dasar tapi bermanfaat adalah support resisten ataupun yang kita sebut dengan sangkut pautnya adalah dengan trendline. Ya, saya kembali lagi ingatkan, ini mungkin jadi musuh bersama para trader, apalagi yang newbie ataupun yang mungkin tidak paham atau yang mungkin tidak memiliki waktu. Ya, kenapa? Karena menarik garis bukanlah suatu hal yang mudah. Kurang lebih seperti itu. Ya, itu yang sering saya dapatkan dari beberapa kolega atau klien. Oke. Ini kita masuk ke dalam grafik, ya. Kita coba di sini ada grafik crude oil Hampaca, ya. Oke, tapi sebelum saya masuk ke sini, saya akan sodorkan kembali, ya. Saya akan sodorkan kembali untuk, ya. Oke. Di sini saya ingin bertanya, apa sih yang Bapak Ibu bayangkan dari tampilan grafik ini, ya? Dari grafik ditampilkan kira-kira apa yang Anda pikirkan? Apakah naik atau turun kah? Atau sideways kah? Atau tidak tahu? Ya, anggap saja Bapak Ibu tidak melihat running price yang sekarang. Karena kalau lihat yang sekarang, saya yakin Bapak Ibu pasti jawabnya naik. Karena running price sudah di angka 42. Ya. Apalagi tadi malam sudah sempat menyentuh 43. Ini waktu saya bikin slide-nya, itu running price masih di angka 41 dolar. Ya. Oke. Saya rasa di sini, oke, sudah dijawab semua ya? Oke, kita lihat ya, di sini 78% menjawab naik, sementara sisanya menjawab turun. Untung Bapak Ibu tidak ada yang menjawab tidak tahu ya. Kalau tidak tahu, berarti Bapak Ibu masih blur tentang grafik, sementara kondisinya adalah Bapak Ibu harus melakukan transaksi. Oke, kita lanjut. Sebelum kita kupas ini jawabannya apa, ya, ada aturan tentang trendline yang harus Bapak Ibu pahami terlebih dulu. Yang paling mudah adalah Bapak Ibu harus pahami dulu, simple rule-nya, pahami area ekstrim atas dan juga ekstrim bawah. Nantinya, ini akan kita sesuaikan dengan time frame ataupun strategi trading sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Ya, poin pertama, sebenarnya simpel nih, menghubungkan dua atau lebih titik ekstrim. Tapi banyak orang yang tidak mengerti tentang titik ekstrim. Makanya tadi saya garis bawahi simple rule-nya, pahami area ekstrim atas ataupun ekstrim bawah. Nah, di sini aturan pertama, hubungkan dua atau lebih titik ekstrim atas ke atas, ekstrim bawah ke bawah. Jangan sampai melanggar norma ya. Jangan sampai Bapak Ibu melakukan penghubungan antara ekstrim atas ke ekstrim bawah atau sebaliknya. Karena itu sangat-sangat diharamkan ya untuk kali ini. Oke, catatan yang paling penting di sini adalah awas jangan hubungkan garis pada titik area yang sedang berjalan running price. Ini masih banyak trader-trader ya, baik itu yang newbie ataupun yang sudah expert, sebetulnya memang ada halnya mereka juga langsung menarik di titik yang sebetulnya sudah sedang terjadi running price ya. Kenapa sih tidak boleh? Nanti kita akan lihat kalau dia ditarik di running price akan seperti apa. Kemudian poin yang kedua adalah jika ada dua titik berdekatan, cukup ambil salah satu saja. Jadi kalau misalkan titik pertama, titik kedua, ini relatif dekat, ya, juga tergantung dengan time frame-nya sebetulnya. Kalau misalkan ini terlalu dekat, Bapak Ibu bisa narik garis sejajar atau garis horizontal, atau mungkin nanti miring ke bawah, atau mungkin nanti miring ke atas, itu sebetulnya cukup ambil salah satu saja, tidak perlu dua-duanya. Ya. Takutnya nanti kalau misalkan yang satu agak relatif tinggi, yang satu sedikit di bawahnya, Bapak Ibu tiba-tiba narik ke sini, ya, lalu kemudian baru dia tarik garis sejajar. Nah itu yang dikhawatirkan. Poin yang ketiga. Poin ketiga ini sebetulnya basic banget, mudah banget, tapi kadang-kadang suka dihindari atau tidak digubris oleh para trader. Ya, pastikan sudut garis yang akan dibuat membentuk sudut 45 derajat dengan bidang gambar.
Loh, kenapa? Kalau terlalu curam, nanti biasanya garis yang dibentuk cenderung rapuh. Ya, tentunya kita menarik garis ini untuk mengetahui trennya kuat kemana. Kuat naik, kuat turun, atau sideways kah, atau memang dia tidak bergerak. Ya, itu yang akan kita lihat. Jadi kalau misalkan terlalu curam, otomatis percuma kita membuat garis trendline tersebut. Nah, kemudian yang keempat, hubungan time frame atau TF dengan trendline atau TL. Semakin besar TF atau time frame, maka semakin kuat tren dan juga sebaliknya. Ya, jadi kalau semakin kecil time frame-nya, tentunya trennya akan relatif lebih kecil. Contoh, kalau Bapak Ibu narik garis trendline, ya, dalam grafik 5 menit versus grafik H1, 1 jam. Tentunya belum apa-apa, di grafik 5 menit, grafik atau garis area tersebut sudah cenderung rentan ditembus. Ya. Sementara di grafik H1 itu belum ditembus. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ingin baca tren, pilihlah trend line atau time frame yang relatif lebih stabil. Ya. Tentunya tujuannya kalau misalkan Bapak Ibu pengen trading harian, Bapak Ibu cari dulu dengan time frame yang stabil, mungkin di H4 atau H1. Atau kalau Bapak Ibu ingin menghindari floating, ya, floating terlampau besar, atau mungkin nantinya bingung apakah harus eksekusi di switch kah atau gimana, itu pilih time frame yang relatif besar di daily chart. Oke, jadi ada 4 aturan ini. Ini bukan untuk dihafalkan, tapi ini harus diingat, ya. Triknya adalah Bapak Ibu harus sering banyak praktek, karena nanti dengan praktek itu sendiri, alam bawah sadar Bapak Ibu itu cenderung nanti mengingat dengan sendirinya. Ya, terutama di poin 1, 2, 3 itu sudah pasti sangat penting untuk aturan ini. Kalau Bapak Ibu sudah tahu aturan ini, 4 aturan dasar ini, Bapak Ibu tidak akan bilang tentang saya nggak punya waktu untuk mempelajari bikin trendline. Mendingan kasih tahu saya bocorannya apa, atau mungkin saya buy atau sell-nya di berapa, atau mungkin indikator yang paling bagus yang bisa bikin profitable itu seperti apa. Ya, itu tidak akan terjadi. Oke, ini jawaban dari yang tadi kita lihat, ya. Oke, ceritanya di sini saya menggunakan untuk atas saya warnai biru, ya, ada 1 sampai 16 nomor. Untuk bawahnya saya nomorin 1 sampai 14. Oke, sebelum saya bahas, kita lihat, ya, kira-kira ada berapa garis atau trendline yang bisa dibuat berdasarkan aturan trendline di slide sebelumnya. Ya, silakan Bapak Ibu vote sekarang. Ada pilihan 2 support ditambah 2 resisten, ada lagi, oke, sebentar, ya. Oke, ya, 2 pilihan, ya. Ada beberapa pilihan di sini. Ada 2 support, 2 resisten, ada 2 support, 1 resisten, ada 1 support, 1 resisten, atau ada 1 support, 2 resisten. Atau tidak mengerti sama sekali. Tidak apa-apa, yang penting Bapak Ibu jujur, karena kita di sini juga mencoba untuk membuka atau men-share bagaimana sih yang sebetulnya untuk membuat garis. Ya, oke, silakan dijawab. Kurang lebih di sini, oke, masih cukup berimbang jawabannya, tapi kurang lebih baru dijawab 46%. Oke. Ya, baru 50% yang menjawab. Bapak Ibu tidak apa-apa kalau mau menjawab tidak mengerti pun tidak apa-apa, silakan dijawab saja. Karena ini nanti berhubungan dengan apa yang akan kita kupas dan juga nantinya pemahaman Bapak Ibu juga, ya. Karena ini bekal seperti yang disebut oleh Warren Buffett. Untuk investasi yang paling penting adalah sebetulnya investasi ke diri sendiri. Salah satunya adalah memahami bagaimana cara berinvestasi, dan juga kalau kita urusan dengan trading harus paham dasarnya terlebih dahulu. Ya. Oke, 67%. Ya. 70% menjawab di sini. Oke. Ada lagi yang belum voting? Oke, saya rasa 73%. Ya, oke. Ya, saya end polling, ya. Sebentar lagi saya end polling. Kalau sudah angkanya 80%, saya tutup pollingnya. Oke, saya end polling saja. Oke, resultnya ini.
Oke, 35% menjawab ada 2 support, ada 2 resisten. Ya, 26% menjawab 2 support plus 1 resisten. 14% menjawab 1 support, 1 resisten. Dan 7% menjawab 1 support, 2 resisten. Sisanya 17% menjawab tidak mengerti. Oke, ya. Kita lihat. Apa yang akan terjadi di sini? Oke, ini yang terjadi Bapak Ibu, yang saya sudah garis, ya. Oke, ini yang sudah saya garis. Jadi ini ya, garis putus-putus yang pertama. Lalu kemudian ada garis merah ini, yang kedua. Lalu juga yang di bawah, ini, ya. Oke, ya. Jadi kurang lebih yang kita tarik dari titik-titik tadi, ya, titik 1, 5, dan 15. Jadi titik 1 dan 5 saya hubungkan, extensionnya saya biarkan. Lalu kemudian ada titik 5 dan 15 saya hubungkan, juga extensionnya saya biarkan. Sementara di bawah, ini yang saya hubungkan adalah 3 dan 11. Saya extend, dan di situ ada muncul running price. Ingat aturan dasarnya tadi, tidak boleh menarik garis di areal running price atau harga yang berjalan. Ya, oke, berarti, nah, resisten adalah areal di atas running price, sementara support adalah areal di bawah running price. Ya, artinya kita mendapati support ada 1, kemudian resisten dan resisten. Berarti jawabannya, kita lihat. Penomoran yang mendekati running price, nomor paling kecil, dan semakin jauh semakin besar. Berarti kita memiliki 2 resisten, 1 support. Ya. Oke. 2 resisten, 1 support. Jadi jawabannya kurang lebih tadi 1 support, 2 resisten. Ya. Ada sekitar 14% yang menjawab itu, menjawab benar. Berarti Anda sudah paham menarik garisnya. Ya, ini kurang lebih yang sebetulnya banyak orang yang tidak memahami dengan titik ekstrim. Sebetulnya tidak semua titik ekstrim harus dihubungi. Cukup cari yang paling menonjol. Ya, dalam pengertian ini kita lihat di running price yang sedang berjalan, karena kita akan prediksikan apakah dia akan turun atau akan naik. Kalau seperti ini kita punya acuan. Resisten 1 kemungkinan patokan dia mengalami kenaikan. Resisten kedua itu adalah resisten berikutnya atau target area selanjutnya kalau dia mengalami kenaikan. Ya. Dan juga area support, ini yang menahan. Ternyata secara kebetulan, ya, garis yang kita hubungkan ini cukup kuat, teman-teman. Ya, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Dia ternyata tertahan di area yang relatif sempit atau relatif mendekati area garis, lalu kemudian dia rebound. Ya, itu yang paling penting. Oke, jadi buat Bapak Ibu yang menjawab benar, berarti Anda sudah paham. Yang belum, kurang lebih ini patokannya. Ya. Nah, trendline dan trading. Trendline ini sebetulnya bisa membantu kita untuk mengambil keputusan, untuk entry point, untuk menahan posisi atau hold, lalu untuk exit. Exitnya ini macam-macam, ya, bisa dalam bentuk cut loss, bisa mungkin dengan switching, ya, atau mungkin strategi risk management berikut atau yang lain-lain, kayak misalkan averaging kah atau apapun namanya, itu bisa berdasarkan trendline, ya. Oke, ini adalah contoh kasus di grafik emas yang sebetulnya saya pernah share juga di dalam Daily Outlook, ya, di channel YouTube ataupun mungkin di IG official. Oke, ada 2 garis trendline di sini. Yang pertama support di sini, ya. Lalu kemudian yang kedua adalah di sini. Nah, Anda bisa lihat di sini. Ini artinya kita mendapatkan areal sedang terjadinya kenaikan atau uptrend, ya. Oke. Ini arealnya. Nah, di areal ini, dia menunjukkan kecenderungan mengalami kenaikan yang stabil, meskipun tidak terlalu tinggi, tapi lumayan. Ya. Volumenya pelan-pelan, dia mengalami kenaikan, setiap penurunan dia rejection, penurunan kembali rejection, dan akhirnya dia membentuk peluang lebih tinggi. Sampai akhirnya, di areal ini, kita ingin memperkirakan apakah penaikan masih terjadi apa enggak. Ya. Kenaikan masih terjadi apa tidak? Nah, kita sudah tarik garis. Poin utamanya adalah
sewaktu dia terjadi di sini, dia sudah pernah terjadi penurunan yang relatif besar. Tapi lagi-lagi di reject atau ditolak di areal garis tersebut. Nah, saya waktu itu menjabarkan seperti ini. Grafiknya kemungkinan akan turun dulu, atau harganya kemungkinan akan turun dulu, retest dulu, ya, sampai areal garis tersebut atau mendekati. Kemudian nantinya akan seperti itu. Dia akan naik. Ya. Dan saya coba untuk menarik areal merah tersebut, saya asumsikan sebagai areal resisten atau kita sebutnya dengan historical. Ya, areal yang pernah terjadi beberapa jam sebelumnya itu pernah terjadi di areal tersebut. Kita akan lihat patokannya apakah berhasil ditembus apa tidak. Oke. Nah, ini before-nya, ya, kita lihat before after-nya. Yang terjadi adalah, ya, ternyata betul mengalami kenaikan. Dan areal garis trendline yang kita buat itu betul-betul menunjukkan sangat kuat. Berarti apa yang kita lakukan waktu kita menarik garis itu sudah kondisinya sudah benar. Dan kalau Bapak Ibu lihat, arealnya dia membentuk sudut 45 derajat dengan bidang gambar. Jadi kalau bidang gambar ini kita asumsikan ini bidang gambar, ya. Nah, ini adalah sudut 45 derajat, ya. Jadi ini masih relatif kuat. Seperti itu. Oke, bagaimana dengan downtrend? Downtrend juga sama, ya. Ceritanya dia mengalami kenaikan, terus ternyata gagal lagi, lama-lama dia turun, seperti itu, ya. Saya tandai di sini, dia mulai turun, retest ke areal garis, dia turun lagi, rejection, ya. Dan saya tandai di situ. Saya bingung. Ini contoh kasus USD grafik 15 menit. Ceritanya saya bingung, ini akan naik, tembus garis, atau justru malah kembali ditekan atau rejection. Ya. Nah, catatannya di sini, semakin kuat suatu garis yang Anda buat, maka garisnya akan membuat Anda confidence atau percaya diri dengan eksekusi. Ya. Nah, oke, ini before after-nya lagi. Ini tadi before, ya, ditandai seperti itu. Ternyata after-nya adalah betul-betul dia mengalami penurunan tekanan, ya. Tekanan kembali terjadi, dia rejection di area garis, berarti kita bisa simpulkan lagi, garis yang kita buat itu cenderung kuat untuk menunjukkan tren, masih kuat untuk mengalami penurunan. Oke? Nah, sekarang bagaimana kalau dengan kondisi sideway trend atau dia cenderung mundar-mandir, bolak-balik, ya. Ini sebetulnya yang kondisi yang sangat disukai para trader karena dia bisa mengambil peluang dua arah. Kalau tadi uptrend dengan downtrend, itu peluangnya cuma satu arah. Ya. Nah, di sini Anda bisa lihat nih, kondisinya Anda bisa lakukan buy di saat areal di dekat areal support, ya, garis bawah, atau Anda bisa melakukan sell saat sudah menyentuh areal garis resisten. Ya. Oke. Di sini, penerapan dalam trading, bahwa Anda akan nantinya itu akan memahami untuk mengidentifikasi kelanjutan suatu pola. Jadi kenapa ini penting, kenapa Anda harus memahami dasarnya, itu salah satu tujuannya adalah nantinya Bapak Ibu nantinya bisa memahami ini ada kondisi yang kecenderungannya akan berlanjut atau kondisinya justru akan melakukan reversal pattern atau berubah. Nah, ini Anda perhatikan yang tadi kasus emas di grafik A1. Ya, dia coba untuk menguji areal support, rejection. Areal support diuji lagi, rejection. Nah, ini yang kita sebut dengan bouncing atau rebound, atau kita sebutnya dengan rejection atau pantulan. Ya. Nah, sementara di sisi kanan, itu adalah contoh kasus Nikkei, grafik Nikkei Daily, di mana dia beberapa kali cenderung mengalami yang namanya sideway. Jadi setelah dia mengalami uptrend, berkali-kali atau berhari-hari, dia cenderung sideway menantikan seperti seolah-olah dia menantikan suatu entah berita atau mungkin demand yang lebih tinggi lagi untuk menggerakkan market ke area tertinggi. Tapi ternyata gagal. Yang ada malah kecenderungannya menembus area support, akhirnya dia berubah tren. Ya, jadi saat terjadi breakout, itu ada konfirmasi bahwa dia akan melanjutkan pattern-nya atau polanya, atau dia akan berubah tren. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, dalam mengambil keputusan trading, dari apa yang kita analisa dari trendline,
kita akan mengenal beberapa skema trading atau strategi trading. Ada disebut dengan buy on dip atau buy on correction atau buy on pullback atau mungkin kebalikannya sell on dip, sell correction, sell pullback. Ya, nah ini biasanya kita melakukan counter the trend. Ya, tapi sebetulnya bukan counter the trend benar-benar counter melawan arus ya. Arusnya sudah layak karena tadi garisnya kita bikin misalkan ternyata lagi uptrend. Tapi kita di sini mengambil areal koreksi terlebih dulu. Nah, yang kadang-kadang sering terjadi adalah trader ataupun investor itu selalu mengambil kesempatan dalam kesempitan, kurang lebih. Jadi kalau kita bisa bilang, ini trennya lagi naik, tapi kayaknya akan ada koreksi. Oke, saya ngambil sell dulu, supaya saya dapat keuntungan dari kondisi sell ini. Salah atau tidak? Tidak disalahkan, tapi juga kurang tepat. Ya, kalau memang trennya lagi naik, berarti adalah kondisinya majority atau mayoritas itu tren sedang melakukan kenaikan dan mungkin saja semua demand itu terkumpul untuk melakukan buy, bukan melakukan sell. Kalaupun dia ada penurunan, itu adalah relatif kepada profit taking atau kita kondisikan dengan koreksi. Ya, jadi koreksi ini baiknya kalau kita dapat dalam satu arah tren, uptrend ataupun downtrend, jangan dilawan. Kita justru ambil koreksinya, memang harus menunggu atau cukup sabar menanti. Ya, makanya dalam setiap analisa harian, saya selalu menggunakan istilah dip atau correction atau pullback. Karena itu adalah area yang memang sangat-sangat layak. Kalau Anda lihat uptrendnya masih memang cukup kencang, tapi harganya sudah terlampau tinggi, ya pilihannya Anda sabar menanti atau Anda follow sell untuk mengikuti koreksi. Kalau saya lebih menyarankan adalah menunggu koreksi tersebut, tapi jangan juga untuk melakukan sell terlebih dahulu. Karena saya lebih prefer dengan uptrendnya, big trendnya. Ya. Yang kedua, bisa juga melakukan buy atau sell on breakout. Nah ini contoh kasus yang tadi Nikkei ataupun Japanese Nikkei ya, di indeks saham Nikkei, saat suatu garis trend ditembus atau breakout, strategi yang paling baik adalah mengikuti follow the trend. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan follow the trend. Kalau memang dia kondisinya sudah tembus, berarti ada perubahan tren, ya jangan sungkan-sungkan Bapak Ibu untuk memfollow. Ya, patokannya gimana? Bisa berdasarkan berita atau murni technical. Jadi tidak melulu berdasarkan kondisi berita. Kalau memang arealnya sudah ditembus, ya sudah follow saja. Ya. Nah, poin yang ketiga, ini kombinasi antara nomor 1 dan 2. Kadang-kala kita dalam memutuskan, waduh ini udah breakout nih, arealnya sudah tembus, saya mau follow tapi saya ketinggalan. Ya, kalau saya follow takutnya sudah ketinggalan tiba-tiba ngebalik. Ya, nah ada kondisi di nomor 3. Kalau memang sudah breakout tapi ternyata kita sudah merasa tertinggal, kita tunggu namanya retest atau pullback. Ya, sebelum dia melanjutkan tren baru. Seperti itu. Nah, ini contoh yang tadi buy on dip ataupun correction, ya. Ini mungkin Bapak Ibu lebih mudah memahami karena kondisinya memang dia mengalami kenaikan, retest lagi, lalu kemudian ambil buy di sini, lalu kemudian naik lagi, kemudian turun lagi, ya, kemudian naik lagi. Nah, ini kondisi saat breakout, ya. Oke, poinnya di sini. Dia mengalami penembusan, ya. Dia mengalami penembusan. Saat dia mengalami penembusan, tindakan yang Bapak Ibu harus lakukan adalah follow, ya. Jadi follow buy. Wah, sudah terlalu tinggi. Tidak apa-apa, karena kita tidak tahu level tertinggi suatu harga. Karena di atasnya lagi mungkin ada level tertinggi atau new all time high. Ya, itu yang harus digarisbawahi. Ya, jadi trennya sudah berubah, berarti saya harus follow untuk melakukan buy. Nah, ini kondisi yang tadi saya sebut. Kalau misalkan ternyata dia udah breakout, tapi ketinggalan. Yang harus Bapak Ibu lakukan, biarkan dia sudah turun, sampai suatu saat dia cari pullback-nya, dia akan ada pullback dulu. Jadi begitu dia sudah menembus areal garis yang kita buat, ini biasanya dia akan sentuh terlebih dulu atau mendekati areal garis yang sebelumnya ditembus. Ya, barulah nantinya Bapak Ibu sell di sini. Jadi intinya tembus, tunggu pullback, ya, baru Anda lakukan follow sell. Ya, demikian pula kalau trennya ternyata berputar atau naik ke atas. Ya, oke, aplikasi trendline
ataupun pola grafik, sebetulnya di sini ada kelanjutannya nanti yang kita akan pahami di sesi selanjutnya. Ada aplikasi trendline dan pola grafik itu ada continuation atau pola berlanjut, dan juga ada reversal pattern. Ada flag di situ, ada symmetrical triangle, ada pennant, wedge, rectangle, double top, head and shoulder, inverted head and shoulder, ataupun lain-lain. Ya, dan ini bahasa yang sering saya gunakan setiap saya memberikan arahan ataupun referensi. Karena kalau Bapak Ibu sudah paham dengan garis trendline, dengan mudahnya Bapak Ibu akan memahami tentang pola-pola grafik. Anda cukup mudah karena nantinya hanya membayangkan gambar ini miripnya dengan apa. Ya, tapi sayangnya pola-pola ini saya tidak akan jelaskan lebih lanjut karena baru akan kita kupas di pertemuan selanjutnya. Jadi harap bersabar, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengikuti lagi dengan webinar selanjutnya. Oke, kesimpulannya, penggunaan trendline akan membantu kita mencari bahkan menciptakan peluang. Sesuai dengan judul yang kita gunakan, menciptakan peluang dari garis trendline sederhana. Garisnya nggak neko-neko, kita cukup ambil garis horizontal atau garis vertikal, ya, miring ke atas atau miring ke bawah, ya, sesuaikan dengan aturan dan kaidah-kaidahnya. Terus yang kedua, trendline dapat digunakan dalam market apapun atau time frame apapun. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu, saya nggak suka dengan emas, saya sukanya dengan forex, it's okay. Anda bisa menggunakan trendline. Aduh, tapi trendline ini kok nggak cocok dengan ini. Trendline itu tidak ada bahasa tidak cocok atau tidak bisa digunakan. Yang ada adalah Bapak Ibu yang kecenderungannya terlalu a priori dengan suatu kesulitan karena mencari yang paling mudah. Padahal garis trendline tersebut sudah diciptakan untuk yang paling mudah. Ya. Poin ketiga yang tidak kalah penting, kekuatan suatu tren bergantung dari trendline yang digambarkan. Itu sudah kita pahami tadi. Sewaktu dia retest ke areal garis, ternyata dia terjadi bouncing ataupun rejection, lalu kemudian tren masih berlanjut. Semakin banyak area atau titik ekstrim yang dilalui satu trendline, maka semakin kuat trendline tersebut. Nah, ini yang paling penting juga. Kalau Bapak Ibu berhasil menarik garis kayak tadi, ternyata banyak area yang dilewati. Itu berarti menunjukkan garis yang Bapak Ibu gunakan itu sudah tepat dan kuat. Jadi, Bapak Ibu harusnya confidence. Begitu ada level dekati area support kita, sudah. Anda tinggal eksekusi sesuai planning Anda, sesuai dengan strategi Anda akan melakukan buy on bouncing atau buy on rebound. Ya. Nah, semakin besar time frame, semakin kuat trendline. Itu yang kita jelaskan di menit awal, bahwa time frame adalah menentukan tentang kekuatan tren. Jadi kalau Bapak Ibu gunakan di 5 menit, dibandingkan dengan grafik di H1, tentunya akan relatif berbeda. Saya lebih sarankan, lihat terlebih dulu time frame yang lebih besar, barulah nanti ke time frame yang lebih kecil untuk eksekusi. Bagaimana siasatnya kalau misalkan Anda ingin menghindari yang namanya floating terlalu besar? Siasatnya gampang. Cari big trend-nya di dalam daily chart ataupun di H4 minimum ya untuk intraday. Lalu kemudian Bapak Ibu kalau misalkan sudah menemukan kesimpulan bahwa trennya akan mengalami kenaikan, berarti di grafik 5 menit kalau dia sedang mengalami penurunan, tunggu, harap sabar, jangan di-follow dia akan turun. Justru sinyalnya begitu dia sudah selesai di grafik 5 menit atau 15 menit turun, berarti Bapak Ibu punya kesempatan untuk melakukan buy on dip. Ya. Oke, jadi kurang lebih seperti demikian. Untuk pelajaran lebih lanjut, Bapak Ibu silakan kontak via email ataupun mungkin ke tenaga pemasaran ataupun tim marketing Agrodana yang mengundang Bapak Ibu. Oke, demikian ulasan dari saya. Saya kembalikan ke silakan Bu Christine ya. Saya kembalikan ke Bu Christine. Baik, Pak Irfan, terima kasih. Mungkin bagi para peserta yang ingin bertanya, bisa menggunakan fitur raise hand yang ada di kolom partisipan ya, yang ada di kanan bawah. Pak Agustinus. Ya. Ya, Pak Iwan. Ya, oke, Pak. Saya mau tanya, kalau misalnya untuk sekarang kan kita kan patokannya kan di trendline kan, sedangkan ada beberapa indikator-indikator dari MT4 ataupun MT5 yang udah kasih tarik garis trendline itu secara otomatis. Efektivitasnya di sebelah mana ya? Lebih bagus mana? Maksudnya apakah kita lebih baik kita menentukan trendline sendiri, tarik garis sendiri, atau kita patokan di indikator-indikator yang memang indikator-indikator trendline yang memang sudah otomatis membuat garis di MT4-nya. Itu aja Pak Irfan. Thank you. Oke, thank you Pak Agustinus. Oke, saya langsung jawab mungkin ya.
Jadi gini, kalau misalkan ini kembali lagi dengan cocok tidak cocoknya adalah tergantung bagaimana kita observasi sebetulnya Pak. Jadi kalau misalkan, kalau saya pribadi lebih cenderung kita basicnya, selama kita basicnya sudah paham tentang bagaimana caranya menarik garis, maka indikator apapun itu bisa kita sesuaikan. Contoh kalau misalkan kita gunakan di MT4, misalkan, oke, saya coba di sini kita gunakan MT4 ya. Oke, di sini ada MT4, saya coba grafik emas. Ya. Sebetulnya kalau misalkan garis-garis ini juga bisa disebut dengan alat bantu yang memudahkan kita untuk tidak usah narik garis lagi. Ya, seperti ini. Secara tidak sengaja dia sudah menyentuh ini, berarti kita memiliki area bahwa ini kalau disentuh, berarti akan terpantau atau terjadi rejection di area ini. Ya. Nah, sebetulnya tidak ada yang salah. Tapi kalau misalkan kita paham atau lebih confidence dengan garis kita, ya, kita bisa menarik dengan manual. Jadi manual itu kalau kita pengen tarik, kita tinggal gunakan garis yang paling sederhana saja. Misalkan saya tarik garis dari sini, ya, otomatis kalau saya tarik seperti ini, saya sudah tahu bahwa walaupun sebelum dia tembus di bawah atau menyentuh areal ini, yang seperti yang sudah digambarkan dari indikator yang ada di MT4, berarti saya bisa menggunakan ini sebagai patokan saya, sebagai area support pertama mungkin, ya, karena beberapa kali anggap saja dia justru tidak terlampau rendah, justru kembali terpantau. Nah, ini bisa digunakan. Nah, perkara misalkan seberapa efektif atau berapa besar kondisi yang memungkinkan, apakah garis manual yang kita buat atau garis yang tersedia. Ya, kembali lagi, kalau dalam manual, ternyata kita mengalami kesulitan menentukan bahwa ini adalah area yang cukup pantas untuk kita tarik, ya otomatis alat bantunya adalah indikator. Tapi kalau Anda ikuti kaedah-kaedah yang tadi, 4 poin yang tadi, maka dengan cara mudah Anda bisa memanfaatkan garis tersebut. Ya, itu kurang lebih Pak Agustinus. Thank you Pak Ivan. Mungkin ada peserta lain yang ingin bertanya. Oke, itu ada Pak Ikomang Edi Setiawan. Resign gitu. Halo, selamat sore. Ya, selamat sore. Ya, Silakan. Pak, ini di zaman sekarang teori Elliott-Wave sangat populer, Pak. Menurut Pak Irfan, seberapa bagus teori Elliott-Wave tersebut? Terima kasih. Bagaimana Pak? Sorry. Di zaman sekarang teori Elliott-Wave sangat populer, Pak. Menurut Pak Irfan, seberapa bagus teori tersebut digunakan pada forex atau goals? Oke, seberapa efektif kita menggunakan teori Elliott-Wave atau yang lebih bagus mana gitu ya? Oke. Oke, kalau kita bicara tentang Elliott-Wave, tidak apa-apa saya sambil ini saja ya, sambil menjawab. Kalau kita bicara tentang Elliott-Wave, kembali ke dalam bentuk grafik tadi. Ya, oke. Jadi kalau misalkan ditanya seberapa efektif atau seberapa besar peluangnya, ini contoh kasus yang pernah kita lakukan kemarin. Ya, mungkin Bapak Ibu, termasuk Pak Komang juga pernah lihat dari apa yang sempat kita share di YouTube ya. Saya waktu itu memperkirakan bahwa ini akan ada terjadi pergerakan lanjutan kenaikan sebagai kita sebutnya dengan Elliott wave kelima ya. Hitungannya wave 1, wave kedua, wave ketiga, kemudian ada lagi wave keempat, ya, wave keempatnya kebetulan daya datar, kemudian dia tembus melanjutkan kenaikan sebagai wave kelima. Nah, kalau ditanya seberapa efektif, sangat efektif Pak. Kalau misalkan Bapak ingin menggunakan semua ilmu yang ada, ya, semua ilmu technical analysis, Elliott Wave itu sangat merangkum semua technical analysis. Bayangkan di dalam technical analysis menggunakan Elliott Wave, Bapak Ibu tanpa perlu capek-capek menggunakan trend line. Kalaupun saya menggunakan trend line, saya asumsikan seperti ini, ya. Berarti dia selama dia nggak tembus, saya asumsikan berarti wave ketiga akan muncul, akan mengalami kenaikan, dan itu yang terjadi, gitu ya. Lalu kemudian ternyata setelah sekian lama, ternyata mengalami lagi, oh di sini ternyata dia sideway, gitu, ya. Sideway ini, saya bingung, dia akan kemana? Ya, tapi selama kita memiliki areal ini, kita memiliki zona atau media yang menunjukkan ada support yang cenderung kuat, ada resisten yang cenderung kuat, dan
Elliott Wave membantu dengan indikasi dari termasuk juga candlestick pattern. Ya, jadi selain chart pattern-nya, selain zonasinya tadi, ya ini kan kalau kita asumsikan ya wave ketiga dan wave keempat, ini kita asumsikan ini kita menemukan suatu pola atau pattern. Ya, polanya apa? Polanya adalah bullish flag. Ya, bullish flag. Artinya apa? Kalau kita cari bullish flag, ilmunya adalah bilangnya bahwa ini kalau tembus resisten, maka silakan follow buy dan itu akan mengalami kenaikan sampai sejauh mana? Nah, inilah keuntungannya. Sejauh setinggi tiang yang sempat terjadi. Artinya, minimum kita sudah bisa memperkirakan, bukan meramalkan ya, apalagi kita jadi ahli nujum, bukan. Tapi kita sudah bisa memperkirakan dari pola yang terjadi, itu diakibatkan dari Elliott Wave tadi. Bayangkan, berarti kita sudah meyakini, ini wave 5 ini akan terjadi. Makanya, beberapa bulan sebelumnya, ya di 2 bulan terakhir tepatnya, saya selalu bilang bahwa ini masih kuat untuk mengalami kenaikan karena Elliott Wave kelima on the way, on progress itu akan terjadi. Ya, jadi kalau misalkan Bapak Ibu sudah memahami konsep dasarnya dari trendline atau garis, itu paling mudah kita nanti kondisinya adalah menyambungkan dengan semua, terutama untuk Elliott Wave itu sendiri. Jadi semua technical analysis ilmunya itu diterapkan dalam Elliott Wave, jadi itu sangat, malah kalau misalkan ditanya dari sekian banyak technical analysis, sekian pattern analisis yang terjadi, saya paling favorit dengan namanya Elliott Wave. Karena dengan Elliott Wave itu, kita bisa memprediksikan, ya, memprediksikan pergerakan harga sampai kemana. Seperti itu, Pak Komang. Baik, mungkin ada pertanyaan lainnya. Sambil menunggu yang raise hand, kembali lagi kita ingatkan bahwa trendline ini adalah sebetulnya teman Bapak Ibu untuk dalam memutuskan trading. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan indikator tidak ada yang salah, tapi alangkah baiknya Bapak Ibu paham terlebih dahulu. Seperti tadi kata Pak Agustinus, mana yang lebih enak menggunakan garis yang sudah disediakan oleh MT4 kah, mungkin indikator, atau mungkin kita menggunakan dari garis manual. Ya, nah sebetulnya nantinya kalau Bapak Ibu sudah paham dasarnya, mau dikombinasikan dengan indikator apapun, itu sangat kena. Ya, terutama kalau dengan Elliott Wave. Seperti itu. Oke, silakan. Yang untuk mau bertanya lagi? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya bisa kembalikan ke Pak Tommy. Oke, terima kasih Bu Christine. Jadi ini saya akan tampilkan ya, ada beberapa program yang menarik untuk Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi Bapak Ibu sudah sempat menyimak ya, jadi paparan Pak Irfan tentang bagaimana menggunakan technical analysis. Untuk hari ini topiknya adalah trendline. Dan untuk bulan Agustus kita tahu bahwa Hari Raya Kemerdekaan Indonesia kita rayakan tanggal 17 Agustus. Jadi Agrodana pun juga memiliki program khusus di bulan Agustus yang kita sebut dengan Gebiar Agustus ya. Jadi kodenya sama seperti tanggal Hari Kemerdekaan kita, 17, 8, 45, dan tahun ini Indonesia berusia 75 tahun. Jadi ini adalah angka-angka yang membawa berkat gitu ya, 17, 8, 45, dan 75. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ada banyak sekali jenis hadiah yang kita sudah siapkan. Ada yang berhadiah paket gimmick dari merchandise official Agrodana. Satu paket isinya ada mug, ada tumbler, ada goodie bag, ada payung, ataupun e-money dan BCA Flash ya. Ada juga yang berhadiah TV LED 32 inch, ada yang berhadiah TV LED 40 inch, ada juga yang berhadiah logam mulia limited edition versi Agrodana, ini langsung dari aneka tambang. Jadi ini semua kita siapkan untuk menyambut bulan Agustus. Dan satu lagi, kita coba kasih hadiah grand prize, yaitu sepeda Brompton. Seperti yang kita ketahui, sepeda Brompton ini saat ini menjadi favorit banyak orang, jadi Agrodana pun juga ingin memanjakan seluruh nasabah, jadi Bapak Ibu sekalian bisa memiliki kesempatan untuk mendapatkan hadiah-hadiah ini. Ya,
Bapak Ibu kalau misalkan ingin tahu lebih lanjut mengenai program, Bapak Ibu bisa tanyakan kepada teman Agrodana yang mengundang Bapak Ibu sekalian, ataupun melalui email ke hello@agrodana-futures.com. Demikian pula jika tadi Bapak Ibu mungkin merasa sungkan untuk bertanya di forum, Bapak Ibu juga bisa melakukan pertanyaan melalui email tadi. Ya, memang kita selama beberapa bulan ini kita juga cukup sering memberikan program hadiah kepada nasabah-nasabah, mengiringi program seminar, dan kita juga sudah sempat bagikan ke cukup banyak klien-klien yang sudah sempat menerima hadiahnya, seperti yang Bapak Ibu bisa lihat untuk program flash deal bulan Juni dan Juli, yang sudah terima logam mulia, yang sudah terima TV, dan sebagainya, termasuk juga yang hadiah e-money. Jadi ini memang kita sudah siapkan banyak sekali program-program untuk Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi jangan disia-siakan untuk bulan Agustus tadi, ada program Gebiar Agustus, dan itu hadiahnya sangat menarik. Samping itu, saya juga mau ingatkan, minggu depan kita ada acara, yaitu tentang fundamental analysis. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mengetahui tentang fundamental analysis, ya biasanya menggunakan data-data ekonomi gitu ya. Nah, data ekonomi ini kan ada dari banyak negara. Nah, kira-kira mana saja nih yang penting? Nah, ini kita rangkum dalam 2 acara seminar online. Yang pertama adalah minggu depan untuk membahas datanya Amerika Serikat. Kemudian di akhir bulan kita akan membahas data untuk Eropa maupun Asia. Jadi kalau misalkan untuk data Amerika Serikat, ya kita akan fokus hanya membahas data-data pentingnya Amerika. Dan itu adanya minggu depan, tanggal 14 Agustus, jamnya sama, jam 2 sampai jam 3 siang. Sementara yang akhir bulan, tanggal 28, itu untuk data-data Eropa dan Asia. Untuk minggu ketiga Agustus, kami mohon maaf tidak adakan, mengingat ada 2 tanggal merah di dalam minggu tersebut. Jadi mungkin Bapak Ibu juga jadwalnya agak susah, jadi kita adakan untuk bulan Agustus ini 3 seminar, dan hari ini adalah seminar yang pertama. Oke, itu dari saya, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah menyempatkan waktu untuk mencoba menghadiri seminar online ini. Semoga seminar online ini bisa bermanfaat, dan kami minta masukan dari Bapak Ibu sekalian melalui feedback. Jadi dari feedback form ini ada 8 pertanyaan yang kami mohon Bapak Ibu jawab, dan hanya memerlukan waktu kurang dari 2 menit. Jadi kalau misalkan ada usulan yang tidak terdapat dalam pertanyaan-pertanyaan feedback form ini, Bapak Ibu juga bisa kirim melalui email. Ya, jadi ini saya akan launching feedback formnya, dan setelah itu saya kembalikan ke Ibu Christine. Terima kasih Pak Tommy. Ya, silakan para peserta untuk mengisi feedback form yang ada di layar masing-masing. Untuk sebagai informasi, kami kembali ingatkan untuk acara webinar ini kita akan adakan kembali pada tanggal 14 Agustus dengan bahasan materi yang berbeda. Jadi kami mempersilakan kepada Bapak dan Ibu untuk kembali join di sesi webinar kami. Dan jika ada pertanyaan lebih lanjut, mohon untuk menghubungi tim marketing kami yang telah mengundang Bapak dan Ibu, atau bisa email ke hello@agrodana-futures.com. Kami tunggu untuk sesi feedback form-nya, mungkin untuk bisa diisi. Baiklah, sambil menunggu para peserta mengisi feedback form, acara seminar ini mungkin kita akhiri, dan terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu telah mengikuti webinar
di Agrodana Futures. Kami tunggu untuk kepada Bapak dan Ibu untuk join kembali di webinar kami selanjutnya di tanggal 14 Agustus. Terima kasih dan sekian dari kami.